Saudara terkasih, berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 6 Januari 2022 dengan tema Tahun Baru Penuh Antusias. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan mendalami bacaan Alkitab dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi bersama-sama dari PKJ 241, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan hari ini. Kami mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami, tapi kami percaya Engkau berkata-kata dan menopang kami serta menolong kami melalui Roh Kudus, sehingga kami hanya bisa memahami dan mendengarkan firman-Mu yang selaras dengan kehendak-Mu.
Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tahun baru penuh antusias. Dalam suatu obrolan ringan, saya pernah bertanya kepada seorang anak muda begini. Apa sih yang membuatmu antusias memasuki tahun 2022 ini? Dia menjawab begini. Sebenarnya sih saya kurang antusias karena kita masih berada di tengah pandemi. Jadi rasa-rasanya tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2021 yang lalu. Tapi sekalipun demikian saya tetap bersemangat menjalani tahun baru ini. Karena di tahun ini istri saya akan melahirkan. Jadi di tahun ini keluarga kami akan berbahagia karena akan hadir seorang anak pertama di antara kami. Lalu saya berkata, saya turut berbahagia dan saya berdoa supaya proses persalinannya lancar. Ibu dan anak sehat senantiasa. Saudara terkasih, apa yang membuat saudara antusias menjalani tahun 2022 ini? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang seperti anak muda tadi. Antusias karena di tahun ini akan kedatangan seorang bayi. Ada juga yang antusias karena akan segera menikah di tahun ini. Ada yang antusias karena telah diterima kerja. Ada yang antusias karena di tahun ini akan memasuki masa pensiun dan memiliki banyak waktu akhirnya untuk nimang cucu. Dan berbagai hal lainnya yang membuat kita antusias menjalani tahun 2022 ini. Tentu kita tidak menutup mata bahwa ada hal-hal yang bisa membuat kita pesimis memasuki tahun 2022 ini. Ada yang mengalami sakit penyakit saat memasuki tahun 2022 ini. Ada yang mengalami kebangkrutan dari usahanya. Ada yang mengalami patah hati. Dan ada yang mengalami pengalaman menyedihkan, yaitu ditinggalkan oleh orang terkasih.
Saudara terkasih, sebetulnya di samping hal-hal positif yang bisa membuat kita bersemangat dan di samping hal-hal negatif yang bisa membuat kita pesimis, sebetulnya sebagai orang Kristen kita membutuhkan suatu pegangan. Pegangan ini penting karena dengan pegangan itu kita dapat mengatur pikiran dan perasaan kita. Dengan pegangan tersebut, saat kita mengalami peristiwa yang membahagiakan kita tidak lupa diri. Saat mengalami peristiwa duka, kita tidak patah semangat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa pegangan kita sekarang ini? Di dalam surat Efesus, kita bisa menemukan suatu pegangan yang bisa membuat kita antusias atau bersemangat menjalani tahun 2022 ini. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus saat ia berada di penjara. Kisah kedatangan Paulus ke Efesus bisa kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kota Efesus adalah salah satu kota Romawi yang menjadi pusat penyembahan terbesar dewa-dewa Yunani Romawi. Paulus melayani di sana selama 2 tahun dan telah berhasil mendirikan jemaat di sana. Kalau kita amati, surat Efesus ini tersusun dari 2 bagian besar. Bagian pertama yaitu Efesus pasal 1 sampai 3. Di dalam bagian pertama ini, Paulus menelusuri bagaimana seluruh sejarah kehidupan di dunia ini mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana Paulus membentuk komunitas pengikutnya yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Bagian kedua yaitu Efesus pasal 4-6. Di bagian kedua ini, Paulus mengulas bagaimana kisah Injil akan mempengaruhi perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, dalam lingkungan masyarakat, maupun dalam keluarga kita sendiri. Bacaan kita hari ini berada di bagian pertama dari bagian surat ini. Efesus 1 ayat 3-14 adalah tulisan Paulus yang ditulis dalam bentuk puisi bergaya Yahudi. Paulus mengawalinya dengan pujian kepada Allah untuk hal-hal menakjubkan yang dilakukannya di dalam Yesus Kristus anaknya. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah menentukan tujuan dengan memilih dan memberkati umat perjanjiannya. Efesus 1 ayat 4 tertulis begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata kita dalam teks ini menunjuk kepada keluarga Abraham yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Semula keluarga Abraham dan keturunan-keturunannya disebut sebagai keluarga Allah. Tetapi melalui kehadiran Kristus yang mati bagi keselamatan manusia, siapapun yang tidak berasal dari garis keturunan Abraham kini diadopsi menjadi keluarga Allah. Kematian Kristus melepaskan kita dari kuasa dosa. Seharusnya kita semua menerima hukuman atas dosa-dosa kita sendiri. Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan dari hukuman itu dan dirangkul olehnya menjadi keluarganya. Dengan kasih karunia dari Allah kepada kita itu, kita bisa melihat isi hati Allah yang sebenarnya, yaitu bahwa Ia ingin menyatukan segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, di dalam dirinya. Efesus 1 ayat 9-10 tertulis begini, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Di dalam teks ini, selain menggunakan kata kami, yang merujuk pada kaum keluarga Yahudi yaitu Abraham, Paulus juga menggunakan kata kamu. Kata kamu dalam teks ini menunjuk kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang bukan berasal dari keturunan suku Yahudi. Orang-orang non-Yahudi ini telah diangkat menjadi keluarga Allah melalui kematian Yesus Kristus.
Bukan hanya itu saja, premis ini yaitu bahwa orang-orang non-Yahudi juga telah diangkat menjadi keluarga Allah, kemudian ditegaskan melalui peristiwa Pentakosta, yaitu hari saat Roh Kudus dicurahkan kepada dunia. Roh Kudus menyatukan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara terkasih, yang menarik dari puisi Paulus ini, jika kita perhatikan, kita akan menemukan gambaran Allah Tritunggal di dalamnya. Paulus mengawali puisinya dengan menceritakan tentang Allah Bapa. Di tengah-tengah tentang Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Dan di bagian penutup tentang Roh Kudus. Ketiganya ini berkarya bersama-sama. Dari puisi Paulus ini, kira-kira apa yang bisa kita refleksikan? Saudara terkasih, sekalipun kita bukan keturunan Abraham yang adalah orang-orang Yahudi, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadikan kita keluarganya. Dan itu ditujukan melalui kematiannya dan tercurahnya Roh Kudus saat Pentakosta. Pengangkatan kita sebagai anak-anak Allah telah membuat kita terhisap juga pada janji-janji Allah kepada umatnya di masa lalu. Status bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah keluarganya, adalah sebuah penghiburan yang luar biasa bagi kita. Mengapa? Karena hidup kita akan dijamin oleh Allah. Sama seperti seorang anak yang hidup dan kebutuhannya dijamin oleh orang tuanya. Kebutuhan gizinya, pendidikannya, emosinya, semuanya dijamin dan dipenuhi oleh orang tuanya. Bagaimanapun caranya dan seberat apapun jalannya. Ini adalah keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah. Allah akan menjamin perjalanan hidup kita. Bukankah itu yang selalu kita lihat dari diri Allah? Ia akan selalu mengingatkan kita melalui Roh Kudus agar kita melakukan yang benar menurut kehendak-Nya. Ia berada bersama-sama dengan kita, memikul salib kita agar kita tidak terjatuh di tengah jalan, tetapi bisa memikul salib itu sampai garis akhir meskipun tertatih-tatih. Itulah yang kita temukan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena jaminan ini, sudah semestinya lah kita perlu bersemangat dan antusias menjalani tahun 2022 ini. Sebagai catatan penutup bagi kita, sekalipun hidup kita dijamin oleh Allah karena kita telah menjadi anak-anaknya, bagian keluarganya, bukan berarti bahwa kita dapat hidup semena-mena dalam dosa. Allah itu adil. Sekalipun Ia Maha Pengampun, Ia tidak akan segan-segan bertindak tegas untuk mendidik anak-anaknya. Setiap pelanggaran ada konsekuensinya, dan menerima konsekuensi adalah bentuk tanggung jawab kita yang telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu. Saudara terkasih, marilah kita bersama menjalani tahun 2022 ini dengan antusias. Antusias berarti bersemangat. Kita bersemangat karena hidup kita sudah dijamin oleh Allah. Selamat menjalani tahun 2022 dengan antusias. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sekali lagi mengingatkan kami untuk menjalani tahun 2022 ini dengan semangat, dengan antusias, karena hidup kami sesungguhnya telah dijamin oleh-Mu.
Segala sesuatu yang kami perlukan dan yang kami butuhkan, kami percaya Engkau sudah menyediakannya bagi kami. Tentu tahun 2022 ini kami akan melalui jalan yang berbatu dan berkelok-kelok, yaitu sebuah pengalaman hidup di mana kami akan berhadapan dengan tantangan-tantangan. Tetapi ketika kami percaya bahwa Engkau berada di samping kami, Engkau menjamin segala kebutuhan dan keperluan kami, maka segala tantangan itu bisa kami lalui dengan senantiasa percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tolonglah kami agar kami senantiasa percaya dan berpegang kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat kami. Biarlah kami yang hidup dan berjemaat di GKI Taman Cibunut Bandung ini dapat terus bertumbuh dan berakar serta berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami lihat, dengar, dan yang kami rasakan, semuanya menggambarkan citra Kristus. Biarlah kami dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana kami berada. Kami berdoa juga bagi kehidupan kepemimpinan gereja kami. Berkatilah supaya Engkau senantiasa menjadi pemimpin gereja kami. Kami yang telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin jemaat ini sebagai pendeta dan penatua di dalam badan yang disebut dengan majelis jemaat. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, agar kami menjalankan apa yang menjadi suara-Mu bagi jemaat ini. Biarlah kami benar-benar menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan terhadap gereja ini. Bukan semata-mata hanya untuk memuaskan apa yang menjadi kepentingan kami. Tapi kami percaya ketika kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk melayani Tuhan, kami percaya Engkau akan menuntun kami sehingga pelayanan yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian-kebaktian ke depan nanti yang mulai diadakan secara hybrid, yaitu kehadiran jemaat dengan jumlah yang terbatas melalui protokol kesehatan, juga melalui kebaktian live streaming. Kiranya Tuhan memberkati supaya penyelenggaraan kebaktian dengan metode hybrid ini bisa berjalan dengan baik. Dan terlebih kami akan sedikit demi sedikit akan melalui protokol kesehatan yang ketat dan juga kebijakan pemerintah yang kami terus taati. Kami bisa masuk ke dalam persekutuan kembali seperti dahulu kala, di mana kami dapat berkumpul kembali di gereja, berkegiatan dan melayani Tuhan di sana. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, untuk suami, istri, dan anak-anak kami. Peliharalah kesatuan kami supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Jikalau kami terluka, ajarkanlah kami untuk mengampuni. Jikalau kami melakukan salah, ajarkanlah kami untuk mengakuinya dan meminta maaf. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang sekarang mulai memasuki masa-masa di mana mereka akan bergiat kembali dalam pekerjaan mereka. Berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, agar mereka tetap menjadi inspirasi bagi sesama mereka. Dan biarlah melalui pekerjaan yang mereka tekuni, mereka bisa memberkati kehidupan keluarganya dan juga menyusun strategi untuk pembangunan masa depan mereka sendiri. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah mereka yang sampai hari ini masih menanti pasangan hidup. Kami percaya rancangan Tuhan bagi mereka adalah rancangan damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang memang baik, percaya kepada Tuhan dan menerima mereka apa adanya. Kami berdoa untuk setiap ibu yang sekarang sedang hamil dan mempersiapkan persalinan mereka. Berkatilah buah kandungan mereka supaya proses persalinannya dapat berjalan dengan baik. Sang anak juga dapat dilahirkan dengan sehat, sang ibu pun selamat dalam proses persalinannya. Berikanlah hikmat kepada sang suami agar dapat mendampingi sang istri dalam kesabarannya, baik sebelum kelahiran sang anak maupun pasca melahirkan.
Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak muda kami yang sekarang sedang mengalami pergumulan iman yang berat dalam hidup mereka. Mereka sekarang mulai meragukan kuasa Tuhan dan relevansi hidup beragama dan melayani di gereja. Kami percaya suara Tuhan akan lebih kuat di dalam batin mereka melalui Roh Kudus untuk menegur, mengingatkan, dan meluruskan serta menyampaikan berbagai informasi yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat mengambil keputusan di dalam pergumulan imannya itu sesuai dengan kehendak hati Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa pada akhirnya untuk mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka melalui orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup memulihkan segala jenis penyakit. Tetapi kami mau berserah kepada Tuhan apa yang terbaik bagi orang-orang yang kami kasihi yang sedang berjuang dengan sakit penyakit mereka ini. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan bagi mereka adalah rancangan damai sejahtera. Dan kami mengimani perbuatan-Mu dan pekerjaan-Mu di mana Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini. Kami percaya Engkau akan mempertemukan kami kembali di lain waktu dan di lain kesempatan, sehingga kami dapat bersama-sama disegarkan oleh Tuhan dan diingatkan kembali oleh Tuhan mengenai firman Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab pada hari ini telah usai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam pemahaman Alkitab yang akan datang. Tuhan memberkati.